Pernahkah Anda merasa tertekan atau stres tanpa tahu penyebab pastinya? Stres adalah bagian dari kehidupan kita, tetapi bagaimana kita bisa mendeteksi dan mengelolanya dengan lebih baik? Stres yang tidak terdeteksi dapat mempengaruhi kesehatan fisik pun juga dengan mental. Kebetulan aku pernah bikin alat untuk mengukur stres. Mau nyobain nggak? Boleh bang, boleh. Ini alat apa? Lagi guys anggotanya. Ini apa ya? Apa ya? Sebagai Oh, ini pengajar model. Ini guys. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait model yang kami buat. Jadi di sini pertama dalam membuat data yang kami gunakan atau data yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle, yang mana di sini juga kami melakukan proses pembersihan data mulai dari menggunakan atribut apa saja yang kami pilih gitu, karena kami juga menggunakan sensor heart rate, body temperature. Jadi mungkin kami hanya mengambil 3 variabel ini saja atau 3 fitur ini. Sisanya kami drop, lalu di sini kami melakukan pembersihan data seperti melihat data duplikat ataupun data yang kosong, dan juga pengecekan outlier. Lalu selanjutnya ada melihat distribusi datanya, dan kami juga melakukan teknik clustering, yaitu kami menggunakan 2, di mana ada agglomerative clustering dan juga k-means clustering. Dan kami mendapatkan ternyata hasil silhouette score dari agglomerative ini lebih kecil dibandingkan k-means. Jadi sehingga kami menggunakan metode k-means untuk clustering. Lalu selanjutnya adalah menggabungkan label-label cluster tadi yang sudah di clustering, itu kami buat menjadi dataset baru yang sudah ada labelnya. Lalu selanjutnya kami karena melihat data hasil target atau tadi labelnya ini jomplang gitu, seperti ada yang kecil dan juga ada yang besar gitu, sehingga kami melakukan sampling dulu untuk menyamaratakan barisnya atau data-datanya ini. Lalu selanjutnya dalam pemilihan fitur, kami melihat dari tingkat korelasi dulu pertama, di mana terlihat bahwa heart rate ini memiliki korelasi yang besar ya terhadap targetnya tadi, yaitu adalah tingkat stres. Lalu untuk body temperature dan sleep duration ini ternyata hubungannya kecil atau bahkan tidak ada hubungan, ini hanya 0, sekian. Lalu kami juga melakukan uji ANOVA untuk melakukan seleksi fiturnya, di mana heart rate sendiri fitur 0 ini terlihat bahwa nilainya paling besar di antara fitur-fitur lainnya, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan fitur heart rate saja. Tetapi kami juga mencoba dengan menggunakan berbagai fitur lain untuk klasifikasinya. Di sini kami coba menggunakan 3 fitur gitu untuk membandingkan apakah betul heart rate ini menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan memakai fitur-fitur lainnya juga. Di sini kami menggunakan 3 fitur dengan hasilnya itu 0,99 kurang lebih. Lalu selanjutnya jika menggunakan 2 fitur menghasilkan
1 pada tes tapi 0,99 pada training. Dan terakhir ketika menggunakan satu fitur hasilnya ini sempurna gitu, sehingga akhirnya kami menggunakan model yang menggunakan fitur dari heart rate saja. Sini juga kami mencoba dengan berbagai algoritma gitu untuk mengetahui algoritma mana yang lebih baik gitu. Di sini kami menggunakan KNN, lalu ada naive Bayes, decision tree, dan juga random forest. Lalu didapatkan bahwa ternyata yang paling besar ini adalah KNN gitu, dengan akurasi dan juga yang lainnya itu 1 sempurna. Selanjutnya model yang tadi sudah dipilih kami save di Pickle supaya nantinya bisa di-load dan juga bisa digunakan di aplikasi kami. Lalu selanjutnya untuk aplikasi sendiri kami menggunakan Flux, dan untuk menghubungkan antara hardware dengan si softwarenya ini itu menggunakan database Firebase, yang mana nantinya dari ESP8266 akan mengirimkan data-datanya ke Firebase real-time database ini. Seperti contohnya ini data sensornya itu terkait body temperature dan juga heart rate. Yang untuk menghubungkan ke websitenya sendiri itu dengan mendownload kredensial ataupun konfigurasinya untuk dapat terhubung ke aplikasi. Lalu jika untuk menjalankan aplikasinya, sini bisa dilihat berikut ini adalah tampilan dari aplikasi kami. Tuh, di sini ada 2 menu ya, ada home dan juga stress prediksi. Di sini di home hanya berisi informasi saja seputar stres, hubungan kortisol, dan juga cara pemeriksaan. Kita bisa untuk prediksi. Nah, di sini akan ada real time data yang tadi disimpan di Firebase itu dikirimkan ke website ini. Lalu jika kita start, timer akan menghitung waktu tidur kita. Jadi aplikasi ini tuh dipakai saat tidur untuk menghitung kualitas tidur dan juga tingkat stres berdasarkan kualitas tidur. Jadi ketika di stop akan ada muncul hasil prediksi tingkat stresnya dan juga saran-sarannya. Dan tingkat stres ini yang tadi diambil dari model yang telah dibuat. Di sini juga ada untuk monitoringnya rata-rata detak jantung dalam semalam itu berapa dan waktu tidurnya seberapa.